Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang pembahasan pertimbangan desain dan ekonomi pada proses pemesinan pada proses manufaktur. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Enan Sunandar, NIM 1307, saya dari kelas TI 23H. Langsung saja pada materi untuk saat ini, yaitu pertimbangan desain dan ekonomi pada proses pemesinan proses manufaktur. Di sini ada istilah dalam proses pemesinan. Yang pertama itu adalah machinability, yaitu kemampuan suatu material untuk dipotong dengan efisiensi menggunakan pahat. Kemudian ada istilah toleransi atau batas penyimpangan ukuran yang masih diperbolehkan dalam manufaktur. Kemudian surface finish, yaitu tingkat kehalusan permukaan dari hasil proses manufaktur. Kemudian ada istilah hardness, itu kekerasan atau kekerasan material yang berhubungan dengan ketahanan aus. Kemudian ini adalah strength, kekuatan material terhadap beban atau tekanan aus. Kemudian ada rating kemampuan proses, di mana pengujian kemampuan proses dilakukan dengan membandingkan pemuatan material terhadap pemuatan material standar. Itu di steel B1112. Suatu ukuran performance rating jika lebih dari 1, maka material tersebut mudah untuk dipotong, dan jika performance rating kurang dari 1, maka material tersebut sulit untuk dipotong. Pada tabel berikut ini ada base steel B112, di mana untuk brittle hardness tingkat kekerasannya di angka 180 sampai 220, dan untuk machinability ratingnya itu di angka 1. Nah, untuk low carbon steel atau jenis C1008, C1010, dan C1015, ini di brittle hardness-nya di angka 130 sampai 170, dan untuk machinability ratingnya di angka 0,5. Artinya, material low carbon steel ini untuk tingkat kekerasan itu lebih lunak dibandingkan dengan base steel, tetapi untuk kemampuan suatu material untuk dipotongnya ini hanya 50% dibandingkan dengan base steel. Kemudian kita bandingkan contoh selanjutnya dengan aluminium 2S, 11S, dan 17S, di mana brittle hardness-nya ini adalah soft, dan untuk machinability ratingnya ini di angka 5. Artinya untuk aluminium tersebut tingkat kekerasan itu lebih lunak dibandingkan dengan base steel B112, dan untuk kemampuan suatu material untuk dipotongnya 5 kali lebih mudah dikerjakan dibanding dengan base steel B112. Kemudian ini ada toleransi dan kehalusan permukaan, di mana ini ada beberapa machining operation, itu seperti turning boring, drilling, broaching, reaming, milling, dan shaping. Di mana untuk turning boring untuk diameter kurang dari 25 mili, ini toleransi capability-nya itu sekitar kurang lebih 0,025 atau 0,01 inch. Dan untuk diameter kurang dari 25 mili atau lebih dari 50 mili, maka toleransi capability-nya itu di angka kurang lebih 0,05 atau kurang lebih 0,002 inch. Dan untuk diameter di atas 50 mili, toleransi capability-nya itu sekitar 0,075
atau 0,003 inch. Selanjutnya ada toleransi dan biaya manufaktur, di mana ini hubungan antara toleransi dan biaya manufaktur ini sangat berpengaruh. Contohnya pada waktu proses, di mana produksi lebih lambat karena proses harus dilakukan hati-hati agar sesuai dengan toleransi. Kemudian yang kedua ada kontrol kualitas, di mana perlu inspeksi lebih sering atau alat ukur yang canggih untuk memastikan suatu produk sesuai dengan spesifikasi yang kita inginkan atau customer minta. Kemudian ada resiko produk cacat, di mana toleransi sempit meningkatkan resiko produk tidak lolos. Itu banyak scrap dan juga rework meningkat. Kemudian ada kenaikan biaya produksi, di mana biaya naik tajam secara eksponensial saat toleransi makin kecil dan presisi yang tinggi. Di sini ada relasi antara toleransi dan biaya manufaktur. Di sini ada tabel hubungan antara relative cost part dan toleransi. Ini dalam satuan milimeter. Nah, arti dari tabel di sini, jika toleransi 0,125 atau lebih kecil, maka relative cost atau part ini akan semakin lebih besar. Dan jika toleransi di sini contoh 0,5 atau lebih besar, maka relative cost atau part-nya akan semakin lebih murah. Gitu. Jadi semakin kecil maka biaya akan semakin besar. Dan semakin besar toleransi, maka biaya akan semakin lebih murah. Pemilihan parameter permesinan. Ini pemilihan kecepatan makan dan kedalaman pemotongan tergantung jenis operasi, di mana faktor utama jenis pahat dan karakteristik material jenis pahat ini mempengaruhi. Seperti HSS, jenis pahat HSS yang tahan panas, ini cocok untuk kecepatan sedang sampai dengan rendah. Kemudian ada karbida, ini jenis pahat yang tahan aus dan cocok untuk kecepatan tinggi. Kemudian ada yang model keramik, ini sangat keras, di mana pahat jenis ini cocok untuk finishing dan material yang keras. Kemudian pemilihan kecepatan makan dan kedalaman potong tergantung jenis operasi. Ini ada dua operasi, yaitu rogging atau pemotongan cepat, di mana permukaannya kasar. Feed rate tinggi yaitu di 0,5 sampai 1,25 mm per rev. Kemudian ada operation finishing, ini hasil akhir, yaitu permukaannya halus, di mana feed rate-nya itu rendah di angka 0,125 sampai 0,4 mm per rev, di mana pertimbangan kehalusan permukaan yang diinginkan. Jadi sesuai pertimbangan kehalusan permukaan yang diinginkan. Kemudian tujuan utama, di mana tujuan utama pemilihan parameter permesinan yaitu maksimasi produksi atau output tinggi dan minimisasi biaya produksi per unit. Di mana komponen biaya pemesinan itu ada waktu penanganan atau handling time, waktu pemesinan, machining time, waktu dan biaya pergantian pahat, biaya pahat, tooling cost, dan sebagainya. Di sini pertimbangan desain dan produk. Kemudian ada pemesinan produk. Pertimbangan desain produk itu hindari pemesinan jika dapat menggunakan proses net speed.
Contohnya casting presisi, forging tertutup, plastik molding, di mana tujuannya untuk mengurangi waktu dan biaya produksi, kemudian mengurangi limbah material, dan kebutuhan finishing, di mana ini cocok untuk produksi massal dengan produk yang kompleks. Kemudian toleransi produk, di mana pertimbangan desain produknya sendiri tentukan toleransi berdasarkan fungsi, bukan sekedar presisi. Toleransi terlalu kecil atau ketat, maka biayanya akan semakin tinggi dan potensi cacat akan naik atau bertambah atau besar. Di mana permukaan halus diperlukan jika berhubungan dengan estetika, fungsi gesekan rendah, dan penyambungan yang presisi. Di mana gunakan standar toleransi umum jika memungkinkan. Kemudian rancangan produk untuk pertimbangan desain suatu produk. Rancangan fitur produk agar bisa dikerjakan dengan pahat standar, meminimalkan jumlah stop mesin dalam proses produksi. Untuk mengurangi biaya produksi itu hindari lubang dalam, terus sudut-sudut yang tajam, undercut. Ini gunakan dimensi dan bentuk standar untuk kemudahan manufaktur. Kemudian komponen harus kuat untuk dicekam dan dikerjakan di mesin. Nah, mungkin itu saja. Berikut adalah kesimpulan dari materi hari ini, yaitu pertama, kemampuan proses, machinability, menentukan efisiensi produksi, di mana material yang mudah diproses akan memperpanjang umur pahat, mengurangi energi, serta menghasilkan kualitas permukaan yang baik. Komposisi kimia dan sifat fisik material sangat mempengaruhi kemudahan proses pemesinan. Kemudian yang kedua, toleransi dan kehalusan permukaan berpengaruh langsung pada biaya, di mana toleransi yang terlalu ketat dan permukaan yang sangat halus akan meningkatkan biaya produksi secara signifikan. Perlu kompromi antara fungsi produk dan biaya produksi untuk mencapai efisiensi manufaktur. Pemilihan parameter permesinan harus disesuaikan dengan tujuan proses. Artinya parameter seperti kecepatan potong, fit, dan kedalaman potong harus dioptimalkan tergantung apakah proses forging atau finishing yang digunakan. Kemudian ada pemilihan parameter yang tepat yang mampu menekan biaya dan meningkatkan produktivitas. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.